teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, nama saya Sonia Aryan Lestari dengan nomor presensi 27 dari kelas 9F. Saya Laura Fairuz Alfa, nomor presensi 8 dari kelas 9F. Dan saya Azgananda Pangestu, nomor presensi 6 dari kelas 9E. Konsep listrik statis. Yang pertama adalah muatan listrik. Yang akan kita bahas pertama kali adalah atom. Atom merupakan suatu satuan dasar dari materi. Atom tersebut tersusun atas proton, merupakan muatan positif, neutron, yaitu muatan netral, dan elektron, yang merupakan muatan negatif. Proton dan neutron bergabung membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Elektron inilah yang akan berhubungan dengan peristiwa kelistrikan pada suatu benda. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai hukum Coulomb. Masih membahas tentang atom. Umumnya, proton dan elektron pada suatu benda memiliki jumlah yang sama banyak, sehingga atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau sama dengan muatan netral. Jika begitu, apakah atom sebuah benda dapat diubah muatan di dalamnya? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melakukan uji praktik. Pada percobaan pertama ini, yang kita butuhkan adalah satu buah botol yang sudah diisi air sebagai penyangga, satu lembar tisu, dan 2 buah sedotan. Pertama-tama, kita gosokkan kedua sedotan dengan tisu. Jika sudah, letakkan salah satunya di atas botol air. Pastikan agar sedotan tersebut seimbang. Kemudian, dekatkan salah satu sisi masing-masing sedotan tersebut. Dapat kita lihat bahwa kedua sedotan tersebut saling menjauhi atau tolak-menolak. Langkah selanjutnya yaitu mendekatkan telapak tangan kita dengan ujung sedotan. Dan dapat kita lihat bahwa sedotan mendekati telapak tangan atau saling tarik-menarik. Bagaimana hal itu terjadi? Hal itu disebabkan karena gosokan yang dilakukan pada awal praktik menyebabkan muatan elektron yang semulanya berada pada tisu berpindah ke sedotan, sehingga kedua sedotan tersebut menjadi bermuatan negatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktik tersebut adalah apabila kedua benda yang memiliki muatan yang sama, maka keduanya akan saling tolak-menolak. Sementara itu, apabila kedua benda tersebut memiliki muatan yang berbeda, maka keduanya akan saling tarik-menarik. Medan listrik. Medan listrik adalah gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif, dan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Kuat medan listrik. Besar kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak R dari muatan Q adalah E sama dengan K kali Q bagi R kuadrat, dengan E sama dengan medan listrik dalam kurung N per C, F sama dengan gaya Coulomb dalam kurung Newton, Q sama dengan besar muatan listrik dalam kurung Coulomb. Berikut ini adalah contoh soal dari medan listrik. Nomor 1. Gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar
4 kali 10 pangkat negatif 4N. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat negatif 6C dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat negatif 12C, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Yang diketahui adalah besar gaya kolom sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 4N. Besar muatan A sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6C, dan besar muatan B sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 12C. Yang ditanyakan, besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A dalam kurung EA. Jadi caranya adalah E sama dengan F bagi Q B sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 4N dibagi 4 kali 10 pangkat negatif 12C sama dengan 10 pangkat 8 N per C. Jadi besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah 10 pangkat 8 N per C. Nomor 2, medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 N per C. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Yang diketahui, medan listrik sama dengan 80 N per C. Jarak kedua muatan sama dengan 3 cm, berarti sama dengan 0,03 meter. Yang ditanyakan, besar muatan B. Jadi caranya E sama dengan K kali Q bagi R kuadrat. 80 N per C sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat kali Q bagi dalam kurung 3 kali 10 pangkat negatif 2 M kuadrat. Lalu Q sama dengan 80 N per C kali 9 kali 10 pangkat negatif 4 M kuadrat bagi 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Q sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 12C. Jadi besar muatan B adalah Q sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 12C. Beda potensial dan energi listrik. Petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif dalam kurung elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan, yaitu V sama dengan W bagi Q, dengan V sama dengan beda potensial listrik dalam kurung volt, W sama dengan energi listrik dalam kurung joule, Q sama dengan muatan listrik dalam kurung kolom. Berikut adalah contoh soal dari beda potensial dan energi listrik. Nomor 1. Berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 J untuk memindahkan muatan sebesar 20 J? Yang diketahui, W sama dengan 60 J, Q sama dengan 20 J. Yang ditanyakan beda potensial. Jadi caranya V sama dengan W bagi Q sama dengan
60J bagi 20C dan hasilnya 3V. Jadi beta potensial kutub-kutub baterai rangkaian tersebut adalah 3 volt. Nomor 2. Sebuah baterai memiliki beta potensial sebesar 1,5V. Berapakah besar energi yang diperlukan baterai jika digunakan untuk memindahkan muatan sebanyak 40J? Yang diketahui, beta potensial sama dengan 1,5V. Besar muatannya sama dengan 40J. Yang ditanyakan, besar energi untuk memindahkan muatan. Jadi caranya, W sama dengan V kali Q sama dengan 1,5V kali 40C sama dengan 60J. Jadi besar energi untuk memindahkan muatan tersebut sebesar 60 Joule. Kita sudah belajar tentang bagaimana cara menghitung kuat medan listrik dan juga beta potensial listrik. Sekarang kita lanjutkan tentang bagaimana penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali dengan sel syaraf manusia atau yang biasa disebut dengan neuron. Sel syaraf adalah satuan kerja utama dari sistem syaraf manusia. Jutaan sel syaraf akan membentuk sistem syaraf manusia. Struktur sel syaraf tersusun atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu dendrit, bagian yang berbentuk seperti cabang pohon dan berfungsi untuk menerima atau menghantarkan impuls ke badan sel. Yang kedua adalah badan sel, yang dimana di dalamnya terdapat nukleus atau inti sel. Badan sel berfungsi meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Yang ketiga adalah akson, yaitu penonjolan badan sel yang berbentuk panjang dan silindris. Setiap satu sel hanya memiliki satu akson. Akson berfungsi meneruskan impuls dari badan sel syaraf ke sel syaraf lain atau ke sel otot atau ke sel kelenjar. Akson terdiri atas beberapa bagian, yaitu selubung myelin yang berfungsi untuk mempercepat laju impuls. Kemudian ada nodus Ranvier, yaitu daerah akson terbuka yang tidak terselubungi myelin, berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel syaraf. Bagian terakhir adalah terminal akson, yaitu ujung akhir dari akson yang berfungsi sebagai penerima impuls atau tempat pertukaran informasi. Pada bagian terminal akson, terdapat bagian yang merupakan celah yang disebut sebagai sinapsis. Sekarang, kita melanjutkan pada mekanisme penghantaran impuls oleh sistem syaraf. Perjalanan impuls dapat dilihat pada gambar berikut. Neuron sensori akan mendeteksi rangsangan dan mengirimkan informasi rangsangan tersebut pada interneuron di sistem syaraf pusat. Dari sana, neuron motorik mengirimkan respon dari sistem syaraf pusat ke otot sehingga otot akan berkontraksi sehingga akan melakukan gerakan refleks. Tegangan atau beda potensial listrik pada tubuh berbeda dengan listrik di rumah tangga. Kelistrikan di tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat di dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah. Adanya rangsangan atau impuls yang kuat mengaktifkan pompa ion, sehingga terjadilah pertukaran ion pada sel syaraf. Jika impuls telah sampai di sinapsis, maka neurotransmitter dilepaskan dari suatu sel syaraf yang mengakibatkan impuls diteruskan ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter tersebut akan mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel syaraf berikutnya. Saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel syaraf melalui membran sel, maka terjadilah aliran impuls. Saat impuls telah sampai ujung sel syaraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel tujuan. Demikianlah mekanisme penghantaran listrik pada sel syaraf manusia. Sekarang, kita akan mempelajari tentang hewan-hewan penghasil listrik. Seperti manusia, hewan juga menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Pada umumnya, arus listrik yang dihasilkan sangat lemah, tetapi ada beberapa hewan yang dianugerahi keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. 1. Ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplaks pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplaks merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat yang bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. 2. Ikan pari listrik.
Ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah. 3. Hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasanya menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. 4. Echidna. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga. Elektroreseptor echidna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. 5. Belut listrik. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. 6. Lele listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Besarnya energi yang dihasilkan lele listrik sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah sekarang teman-teman sudah cukup paham mengenai materi tentang listrik statis ini? Ternyata belajar IPA itu cukup mudah dan sangat menyenangkan ya teman-teman. Ini juga bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita loh. Selain itu, tentunya video ini dapat dipergunakan untuk menambah wawasan kita semua. Pada akhir video ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Erma Fatmawati selaku guru mata pelajaran IPA di kelas kami, dan beberapa pihak lainnya yang telah ikut andil dalam pembuatan video praktik ini, serta teman-teman semua yang telah bersedia untuk menonton video kami ini. Sekiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.